Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian semua sehat-sehat? Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, hari ini hadir semua ya. Baik, hari ini kita masuk ke materi menghitung harga pokok produksi. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan evaluasi perkembangan usaha dengan benar. Peserta didik dapat memahami tata cara dalam melakukan evaluasi perkembangan usaha dengan benar. Peserta didik dapat mendeskripsikan standar laporan keuangan dengan baik dan benar. Peserta didik dapat memahami langkah-langkah dalam pembuatan laporan dengan baik dan benar. Lalu kita masuk ke dalam biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Menurut Mulyadi, biaya produksi adalah seluruh biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Komponen biaya produksi itu terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Secara umum, biaya produksi dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut: biaya tetap atau FC, biaya variabel VC, biaya total TC, biaya rata-rata AC, dan biaya marginal atau margin atau MC. Modal usaha. Menurut Dr. Hanus Mukijat, modal usaha adalah semua hal yang dimiliki oleh perusahaan, meliputi uang tunai, kredit, hak membuat, menjual sesuatu berupa paten, alat produksi, dan properti. Jadi di sini properti itu termasuk dalam modal. Jadi kayak misalnya kalian punya rumah dan kalian ingin membuka usaha. Nah, jadi rumah itu termasuk dalam modal usaha, tempat gitu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis modal usaha. Yang pertama berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Bu, apa sih Bu modal eksternal atau modal internal itu? Modal eksternal itu adalah modal yang kita dapatkan di luar dari apa yang kita punya. Contohnya investor, itu tuh termasuk dalam modal eksternal. Sedangkan modal internal adalah yang kita miliki. Semisal ibu punya uang 5 juta nih, ibu mau buka coffee shop, kan gak mungkin itu 5 juta itu cukup. Nah, jadi ibu mencari investor untuk menanam modal di coffee shop ibu. Begitu. Selanjutnya ada berdasarkan fungsi. Yang pertama modal perseorangan atau modal sosial. Selanjutnya adalah berdasarkan bentuk, yaitu modal konkret dan abstrak. Lanjut kita masuk, mengapa modal usaha itu sangat penting? Coba ada yang tahu nggak sih, kenapa sih modal usaha itu sangat penting gitu? Coba di sini ada yang bisa jawab. Jadi gini, modal usaha itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki modal, nah itu kita mau beli barang dari mana? Kita mau membuka usaha itu gimana? Itu kan kita butuh modal. Tempat kan termasuk dalam modal gitu kan. Jadi modal usaha itu sangat penting sebelum kita membuka usaha. Lanjut. Di sini ada contoh perhitungan modal investasi usaha toko aksesoris. Yang pertama modal investasi. Modal investasinya di sini ada etalase. Etalase itu jumlahnya 5 juta, renovasi dan pengadaan 3 juta dan lain-lainnya. Total kebutuhan untuk modal investasi ada 16 juta rupiah. Selanjutnya modal kerja usaha toko aksesoris. Di sini kayak ada sewa lokasi. Karena mungkin tadi dia belum punya tempat ya, jadi dia harus menyewa properti tadi. Jadi di sini harga 2 juta, gaji karyawan 7 juta, pulsa 500, totalnya adalah 10 juta. Mengapa sih penting menghitung BEP? Ya, menghitung BEP itu sangat penting untuk mencari kayak keuntungan, harga jual begitu. Selanjutnya, komponen penghitungan BEP itu ada biaya tetap atau FC, biaya variabel, harga atau harga jual, ada selling price. Lanjutnya, bagaimana cara menghitung keuntungan? Rumus menghitung keuntungan adalah total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Jadi semisal nih hari ini pendapatan kita 500.000, pengeluaran kita tuh berapa? Pengeluaran tuh misalnya barang yang laku tuh 600.000. Berarti 500.000 dikurang 600.000 sama dengan 100.000. Jadi modal pengeluaran kita adalah 100.000. Total pendapatan kita adalah total keuntungan kita adalah 100.000 rupiah. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung harga jual? Cara menghitung harga jual di sini adalah kenaikan yang ditetapkan dikali total belanja.
Semisal nih, kalian mau untung 65%. Nah, jadi 65% tadi itu kalian kalikan dengan total belanja, itu akan menghasilkan harga jual. Selanjutnya ada cara menghitung HPP. Rumus HPP adalah pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Pembelian bersih itu dapat dari mana sih, Bu? Pembelian bersih itu dapat dari semisal nih barang kalian itu diskon 20%. Nah, itu dari misalnya harga awalnya 20.000, diskonnya 2%, berarti 18.000. Nah, jadi kita pakai pembelian bersih itu ada 18.000, itu sudah dikurangi dengan uang bensin, uang pergi gitu-gitu. Nah, baru ditambahin persediaan awal dikurang persediaan akhir. Terus bagaimana cara penghitung pembelian bersih? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kan, rumus pembelian bersih adalah total pembelian plus ongkos angkut dikurangi retur pembelian tambah potongan pembelian. Gitu. Bagaimana? Karena ini sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang bingung atau penjelasan Ibu terlalu terburu-buru sehingga kalian kurang mengerti? Tidak, baik, kita akan masuk dalam tugas. Tugasnya di sini adalah kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu berisi 4 sampai 5 siswa. Kemudian berdiskusi dengan anggota kelompok tentang permasalahan pada kasus teh kota. Nanti akan Ibu kasih kalian studi kasusnya. Kalian pelajari dan analisis bagaimana sih menghitung HPP dari teh kota, keuntungannya dan harga jual dari teh kota. Kemudian untuk minggu depan kalian akan presentasikan hasil analisis kalian tentang teh kota tadi di depan kelas begitu. Baik, karena materi kita sudah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.